Pemirsa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB New York pada 12 September 2025 mengadopsi resolusi penting terkait konflik Israel-Palestina. Sebanyak 142 negara memberikan suara setuju, 10 negara menolak, dan 12 negara memilih abstain. Resolusi ini dikenal sebagai Deklarasi New York. Deklarasi tersebut disponsori oleh Perancis dan Arab Saudi dan mendapat dukungan luas dari negara-negara Eropa, dunia Arab, serta negara-negara berkembang. Lalu apakah dukungan ini bisa memberikan tekanan tambahan pada Israel dan juga Amerika Serikat? Dan bagaimana sikap Indonesia menanggapi hasil voting Majelis Umum PBB ini? Pemirsa, inilah catatan Sinpo, pengakuan mutlak kemerdekaan Palestina. Bersama saya Tiara Dianti. Perdebatan tentang masa depan Palestina terus bergulir. Ketegangan kembali memanas setelah Israel yang melakukan penyerangan di Doha, Qatar, serta menyasar delegasi perundingan dari Hamas pada 9 September 2025. Serangan tersebut memicu kecaman luas dunia dan panggilan darurat di forum-forum internasional, termasuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York pada 12 September 2025, mengadopsi resolusi penting terkait konflik Israel-Palestina, atau yang dikenal dengan Deklarasi New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Following the horrific and cowardly attack in Doha by Israel, Indonesia condemns the recent Israeli attack against Qatar. It is a flagrant breach of international law, the UN Charter, and the very principles upon which the OIC was founded. منظمة التعاون الإسلامي والعالم العربي أيضا، وهذا يؤكد ويوصل رسالة محددة إلى العالم بأن قطر لا يجوز المس فيها وعلى أراضيها وعلى سيادتها، وهي الدولة المحورية التي تلعب دور الوسيط المقبول دوليا والمتفق عليه فيما يتعلق في أحداث غزة. وكان هناك رسالة تصل إلى العالم بأنه سلامة أراضي أي دولة عربية أو إسلامية، وكما عبر عنه قادة هي ليست فقرة إجبارية وليست فقرة إلزامية، ولكنها تفتح الباب للدول الأعضاء سواء في جمع الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي لكي تقوم بهذه الإجراءات إن أرادت وإن رأت في ذلك يعني أمرا مهما ويستدعي قيامها به. Tak hanya itu, usai serangan udara Israel di Doha, KTT Darurat Liga Arab Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Doha pun digelar pada 15 September 2025 sebagai bentuk respons. Terkait isu Palestina, Indonesia pun dinilai punya peran strategis. Dukungan Indonesia tidak hanya dibutuhkan di panggung politik global, tetapi juga berupa bantuan kemanusiaan, kerjasama bilateral, dan peran aktif dalam forum-forum internasional.
Pemirsa, Majelis Umum PBB memberikan suara mayoritas untuk mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel dan juga Palestina yang berlangsung pada 12 September 2025 lalu. Dan memang dari hasil voting Majelis Umum PBB ini menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi New York. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam telah hadir bersama kami pemimpin redaksi Sinpo TV sekaligus Sinpo ID, Bang Edi Faisal. Bang Edi, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Bang ya? Ya. Di catatan Sinpo kali ini kita akan mengulik terkait dengan terutama bagaimana konflik Israel-Palestina yang sampai hari ini masih terjadi Bang Edi. Dan kita ketahui bahwa di Majelis Umum PBB di 12 September kemarin telah menghasilkan sebuah resolusi yang dinamakan Deklarasi New York. Kalau dari pandangan Sinpo sendiri Bang Edi melihat dengan adanya penyelenggaraan ataupun voting dari Majelis Umum PBB ini seperti apa Bang? Ya, ini terjadi pengakuan mutlak mayoritas ya terkait kedaulatan negara Palestina gitu. Meskipun di situ masih terjadi konflik di jalur Gaza yang selama ini dikuasai Hamas gitu. Yeah. Artinya kan ada keinginan seluruh negara-negara dunia ini untuk membangun perdamaian di wilayah itu. Gitu. Ini yang perlu digarisbawahi. Makanya ini menarik jadi catatan akhir pekan Sinpo. Kalau di online Sinpo ID itu dibongkar itu ya untuk membahas persoalan yang sedang menarik di dalam sepekan ini. Gitu. Itu yang menjadi perhatian redaksi sebenarnya. Baik, dan memang dari deklarasi New York tersebut menghasilkan sejumlah resolusi, diantaranya menyerukan langkah nyata, konkret, dan bahkan salah satunya juga menegaskan kembali penolakan internasional terhadap pembangunan permukiman Israel di tepi barat seperti itu. Apakah kemudian dengan berbagai macam dukungan yang ada dari negara-negara Eropa, dari Prancis, dari Arab Saudi, ini bisa memberikan tekanan seperti itu kepada Israel, Bang Edi? Ya. Ini sebuah ikhtiar ya, bahwa keberadaan PBB ini sebagai lembaga yang menjamin perdamaian dunia gitu ya. Maka dorongan-dorongan dari negara-negara yang ada ini sebagai upaya bahwa konflik wilayah dan tadi ada pemukiman Israel yang masuk di Gaza itu ya harapannya segera diselesaikan gitu. Konflik itu jangan diperpanjang dan justru malah memunculkan perang bersenjata. Dampaknya adalah masyarakat sipil, perempuan dan anak itu yang menjadi kekhawatiran negara-negara dunia ini. Baik. Dalam penyelenggaraan Majelis Umum PBB yang berlangsung 12 September kemarin, ini ada 142 negara yang kemudian setuju, 10 negara yang kemudian menolak, termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat dan juga Israel, dan 12 negara memilih abstain. Dengan banyaknya kemudian negara-negara yang memberikan dukungan dalam Majelis Umum kemarin, Mas Edi, apakah ini bisa meningkatkan peluang ataupun change terkait dengan pengakuan secara formal kemerdekaan Palestina? Harapannya seperti itu ya, tapi kan dalam konteks ini tidak bisa diukur dari kuantitas voting itu tadi ya. Yang terpenting mengutamakan jalan damai dan itu sebagai ukuran saja. Mayoritas sebagai ukuran, kemudian untuk menekankan kesadaran dari negara-negara yang selama ini masih mempertahankan penyelesaian perang gitu. Redaksi Sinpo lebih memilih kesadaran kedaulatan Palestina ini sebagai jalan damai, bukan jalan bersenjata. Ini yang menjadi penting agar setidaknya negara-negara dunia itu ya mayoritas memang keinginannya seperti itu. Jalan damai, diplomasi, penyelesaian tanpa senjata gitu. Tentu harapannya memang hasil dari resolusi ataupun deklarasi New York ini akan ada langkah nyata, langkah konkret, tidak berhenti di sini seperti itu ya Bang Edi ya. Dan kalau memang salah satu diantaranya dari resolusi ini adalah meminta kepada Hamas kemudian untuk menyerahkan senjata, menyerahkan kekuasaannya kepada otoritas Palestina. Salah satu poinnya seperti itu. Kalau dari redaksi Sinpo sendiri melihat sejumlah poin resolusi ataupun deklarasi New York yang kemudian telah disetujui oleh 142 negara ini seperti apa Bang Edi? Ya, salah satunya Hamas itu tadi ya. Hamas ini kan selama ini berkuasa di Gaza ya. Sedangkan otoritas Palestina oleh kelompok Fatah. Yang selama ini diakui oleh negara-negara di PBB gitu. Untuk mengembalikan ini. Nah, ini memang persoalan yang rumit di internal
Palestina sendiri. Ada dua kekuatan antara Hamas lebih memilih jalan-jalan bersenjata gitu ya, perang. Pada satu sisi Fatah lebih jalan diplomasi gitu. Nah, perjuangan di PBB ini bagian dari upaya Fatah, kelompok Fatah yang memerintah ya, sebagai otoritas Palestina ya, untuk meyakinkan negara-negara dunia, maka muncullah voting itu. Gitu. Sehingga rekomendasinya salah satunya menarik senjata dari pasukan Hamas agar tidak terjadi konflik terus-menerus gitu. Nah, ini pemahaman yang memang harus dipahami bersama. Gitu. Termasuk Amerika sendiri yang melihat Hamas sebagai kelompok teroris karena selalu menyerang terus gitu kan. Tapi kan itu punya alasan sendiri gitu lah. Jalan dialog itulah yang terpenting untuk meyakinkan dan menjadikan perdamaian dunia di Timur Tengah. Baik, berarti salah satu yang kemudian coba ditekankan dari Majelis Umum PBB kemarin adalah melalui diplomasi seperti itu ya. Jalan dialog tadi yang berusaha kemudian ditekankan. Tadi menarik juga dari pembahasan Bang Edi terkait bagaimana ada internal konflik sendiri di Palestina itu sendiri ya Mas Edi, antara hubungan antara Hamas dan juga otoritas Palestina. Sebenarnya buat gambaran pemirsa Sinpo TV, Mas Edi, sebenarnya hubungan antara keduanya seperti apa sih Mas Edi, antara Hamas dan juga otoritas Palestina nih? Ini kan dua kubu ya, dua kubu yang sama-sama berkuasa di Palestina. Satunya Hamas, satunya Fatah. Nah, Fatah ini yang saat ini memang dari dulu lebih jalan-jalan diplomasi ya, sedangkan Hamas lebih jalan angkat senjata gitu. Nah, di dalam setiap perjalanan negara itu pasti ada ya. Biasanya ada, tidak pasti, tapi rata-rata ada. Dan apa yang menjadi perbedaan sudut pandang dalam mempertahankan kedaulatan ini yang menjadi kadang menjadi masalah tersendiri gitu, dan memunculkan ego masing-masing di dua kelompok itu gitu. Maka Hamas lebih yang dalam beberapa 2006, 2007 Hamas sudah mulai melancarkan serangan, dan ini menjadi titik balik dari perang itu mulai. Pemantik seperti pemantik itu ya. Kira-kira pada satu sisi dia dengan alasan mempertahankan dari ekspansi Israel, Yahudi untuk merebut di tepi barat itu gitu. Nah, inilah yang terjadi. Pada satu sisi kelompok Fatah yang dianggap oleh Hamas terlalu lembek gitu. Padahal itu jalan-jalan diplomasi yang pada akhirnya seperti keputusan PBB dalam waktu terakhir ini memunculkan resolusi dan didukung oleh mayoritas mutlak di PBB. Nah, ini yang membedakan kan itu. Satu kekuatan bersenjata, satu diplomasi yang ini menjadi titik konflik yang belum intervensi. Kalau kita lihat ya ada intervensi dari pihak luar juga. Dari hasil voting kan kelihatan negara mana yang mendukung dan kemudian menolak. Yang menolak gitu ya. Nah, itu kelihatan ada kepentingan apa di balik ini. Ini kan kepentingan global dan kepentingan ekonomi bisa jadi antar negara gitu. Baik, berarti itu gambaran hubungan sebelumnya ya Mas antara Hamas dan juga otoritas Palestina yang menjadi pemantik sebenarnya apa, sehingga salah satu pertimbangan juga kemudian dalam Majelis Umum PBB ini menekankan soal diplomasi dan juga mengutamakan dialog. Nah, kita kembali ke hasil dari Majelis Umum PBB ini menghasilkan deklarasi New York. Nah, sebenarnya implikasi dari deklarasi New York ini sendiri apa saja sih Mas Edi yang diharapkan bisa memberikan dukungan untuk resolusi Palestina seperti itu? Ya, itu kan deklarasi politik ya, bukan sebuah landasan menjadi acuan hukum yang begitu kuat gitu. Ini baru kesepakatan politik antar negara yang harapannya akan menjadi landasan hukum internasional gitu. Nah, yang paling utama dari sini kami Sinpo menyoroti bagaimana pentingnya perdamaian dan menghindari korban jiwa. Ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip humanis umum ya, bahwa lebih baik menghindari konflik, menghindari korban dan lain sebagainya untuk kedamaian dunia kan itu yang lebih diutamakan. Nah, dalam konteks PBB ini ya memang ini baru proses diplomasi politik yang nanti akan ada tahapan selanjutnya. Kita ikutin aja dalam pantauan pemberitaan. Baik, semoga memang diharapkan dengan dari deklarasi New York ini bisa berlanjut ke langkah konkret dan juga langkah terukur. Mas Edi, lalu dengan adanya deklarasi ini apakah kemudian ini sebagai sebuah bukti, sebagai sebuah tanda bahwa memang
hukum internasional, kemudian ada badan internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini menunjukkan diri bahwa Palestina tidak sendiri, kami ada bersama Palestina. Atau seperti apa yang berusaha ditunjukkan Mas Edi? Ya, kehadiran PBB ini kan sebagai untuk menciptakan perdamaian dunia ya, bahwa itu lebih substansinya seperti itu, dan ini dibuktikan proses 12 September kemarin dengan cara voting resolusi konflik di Gaza itu ya, Palestina dengan Israel. Maka inilah setidaknya bukti kehadiran PBB yang didukung oleh negara-negara Eropa, misalnya ada Perancis, ada negara-negara lain yang harapannya ya memang ini, karena konflik Palestina Israel itu kan sudah lama, dan ini kesekian kalinya terjadi voting dukungan, tapi ya memang belum ada solusi konkret. Nah ini setidaknya ini menjadi catatan untuk terobosan kedepannya apa menghadapi konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina dengan Israel itu gitu. Baik, apalagi pada 15 September juga sudah ada KTT Liga Arab dan juga organisasi kerjasama negara-negara Islam ataupun OKI yang kemudian ini diharapkan tentu semakin mendesak kondisi yang ada saat ini agar kemudian solusi dua negara ini bisa kemudian terjadi. Tentu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi sorotan dalam redaksi Sinpo adalah perdamaian dunia tadi dan menekankan bagaimana dialog bisa terjadi. Seperti itu ya Mas Edi. Dan perbincangan kita semakin menarik, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan lanjut. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Sinpo dan di episode kali ini, di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan Majelis Umum PBB yang telah menghasilkan sebuah deklarasi New York yang diharapkan ini bisa memberikan solusi dua negara bagi konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Tadi di segmen awal kita telah membahas sejumlah poin, diantaranya terkait dengan implikasi dari kehadiran deklarasi New York dan juga bukti kehadiran dari badan internasional yang dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga hukum internasional terkait dengan konflik Israel-Palestina yang masih terus bergulir. Dan masih bersama kami tentunya di studio Sinpo TV ada Bang Edi Faisal selaku pemimpin redaksi Sinpo TV dan juga Sinpo ID. Bang Edi, kita lanjut perbincangan kita dari segmen sebelumnya tadi yang sempat terputus bahwa memang kita melihat ada respon yang diberikan dari PM Israel Benjamin Netanyahu yang terkait dengan deklarasi New York ini bahwa ia menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina seperti itu. Apakah kemudian dengan adanya deklarasi New York, dengan adanya penolakan keras dari Israel, ini akan dikhawatirkan meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi, Bang Edi? Ya tentu iya ya. Inilah karakter bandelnya Israel gitu ya dengan Benyamin, meskipun dia sedang berkuasa gitu. Dan beberapa pemberitaan sebelumnya masyarakat Israel sendiri juga capek dengan kebijakan-kebijakan perangnya Benyamin gitu. Benyamin Netanyahu. Nah, ini saya kira memang ada perlawanan tidak hanya di luar Israel tapi di dalam Israel juga capek perang gitu ya. Nah, harapannya sih ini akan penolakan Benyamin itu sebagai harapannya tidak menimbulkan dampak eskalasi ya, tapi setidaknya dia ya harus sadar diri bahwa rakyatnya juga tidak mau bertempur, tidak mau berperang, menghindari konflik dan lain sebagainya itu. Nah, tapi pada satu sisi dia tidak mengukur bagaimana sikap mayoritas di PBB gitu. Ini menjadi tanda tanya tentunya, perlu ditelusuri kenapa Benyamin sekekeh itu, kemudian Amerika dan 10 negara lainnya mendukung langkahnya Israel gitu. Dan menolak sikapnya di
resolusi PBB. Nah ini menarik yang tentu akan menjadi informasi yang perlu digali lebih lanjut. Gitu. Berarti memang kita tahu bahwa ada ternyata konflik di internal Israel itu sendiri ya Bang, terkait dengan perang yang terus berlangsung hingga saat ini seperti itu. Dan kalau misalnya kita membahas terkait dengan resolusi ataupun deklarasi New York ini, salah satunya seperti yang sempat disinggung di segmen awal, bahwa memang dari Majelis Umum PBB ini meminta senjata dan kuasa dari Hamas ini kemudian diserahkan ke otoritas Palestina. Kalau dari redaksi Sinpo sendiri melihatnya respon yang diberikan Hamas seperti apa Bang terkait dengan adanya deklarasi New York ini? Ya ini ada beberapa simpul ya. Hamas yang selama ini memang dia konsisten dengan perang gitu ya. Pada satu sisi dengan alasan dia menghadapi Israel gitu. Pada satu sisi Fatah yang berkuasa dalam otoritas Palestina, dia jalur diplomasi gitu. Nah ini yang selama ini memang sulit ketemu gitu ya. Hamas dalam sejumlah pernyataannya mereka menyatakan untuk mempertahankan diri di wilayah Gaza. Nah pada satu sisi Palestina ingin tidak ada korban lagi gitu. Nah ini memang kerumitan ini yang memang perlu diurai ya. Melibatkan ahli, pakar maupun diplomat untuk menyelesaikan bersama gitu. Karena yang terjadi ya dampak perang itu mengerikan banget lah. Kita tahu sendiri bagaimana korban selalu berjatuhan. Betul sekali. Dan sebenarnya komunikasi yang sudah dijalin antara Hamas kemudian dengan otoritas Palestina ini, seperti apa proses negosiasi atau proses diplomasi antara keduanya sih Bang? Kita sudah tahu ini persoalan dalam negeri ya. Ada dua faksi antara Hamas dan selama ini kita tidak tahu yang pada akhirnya Hamas tetap perang sendiri. Misalnya beberapa waktu terakhir ini kan ada serangan ke Israel gitu ya. Kemudian dibalas lagi dengan jumlah korban yang begitu banyak gitu. Nah, kayaknya ini tidak memang antara Hamas dan Fatah ini memang susah ketemu di persoalan dalam negerinya gitu ya. Yang makanya perlu mediasi asing sebenarnya. Perlu ada pihak ketiga begitu ya? Pihak ketiga untuk memediasi, ya enggak tahu apakah dengan jalan diplomasi politik gitu. Atau perlu ada trust ya, keyakinan dari negara-negara Timur Tengah untuk memastikan itu. Gitu. Nah, apalagi kemarin sudah ada pertemuan negara-negara Islam ya. Nah, setidaknya itu apa yang menjadi tawaran terhadap Palestina dengan dua faksinya itu. Baik, berarti selama ini belum ada pihak ketiga begitu ya Bang ya, dari ataupun pihak asing yang kemudian mencoba masuk ke internal Palestina sendiri, menghubungkan antara keinginan Hamas kemudian otoritas Palestina ini sejauh ini belum ada begitu Bang? Ya, upaya itu sudah ada gitu ya, tapi memang mereka ini tidak ada titik temu. Ini kan satu bersenjata, satu memilih jalan diplomasi itu ya, dan mereka punya kekuatan masing-masing. Karena Hamas sendiri pada akhirnya dia memenangkan di wilayah Gaza itu ya, dia memenangkan parlemen juga yang kemarin itu menjadi legitimasi politik gitu. Itu yang memang politik dalam negeri dengan dua faksi itu ya. Baik, dan yang salah satu yang disoroti di deklarasi New York adalah mengutuk serangan terhadap Israel oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Nah, ini yang kemudian dinilai menjadi pemicu ataupun pemantik perang yang berlangsung di Gaza. Kalau redaksi Sinpo melihat hal ini seperti apa Bang Edi? Nah, ya seperti itu bahwa agak rumit ya. Rumitnya apakah di belakang Hamas ini siapa sih gitu. Tiba-tiba dia memunculkan serangan di tengah perdamaian misalnya. Ini kan apakah ada negara lain yang berkepentingan, misalnya Hamas itu afiliasinya ke Iran, sedangkan Israel afiliasinya ke Amerika misalnya. Kemudian ada Lebanon terlibat di situ. Kemudian Israel kemarin juga nyerang Iran gitu. Nah, konflik ini sebenarnya apa? Apakah hanya perebutan wilayah antara di jalur Gaza itu, atau ada kepentingan lain yang menunggangi ini, bisnis senjata maupun apa gitu. Nah, redaksi Sinpo TV tidak melihat ini konflik, lebih mengutamakan ini persoalan kemanusiaan ya yang harus diselesaikan dan motif apapun harus dibuang. PBB harus paham itu seharusnya. Dan negara-negara pendukung perdamaian harus memahami itu bahwa konflik sebenarnya apa sih gitu. Dengan indikator-indikator yang kita ungkap tadi ya. Ada Iran di belakangnya Hamas, ada Israel di belakangnya Amerika di belakangnya Israel gitu. Nah, ini sebenarnya yang
pada akhirnya yang antara Hamas dengan Fatah sendiri nggak ketemu karena ada backup masing-masing itu kan. Jadi memang ada kepentingan masing-masing seperti dan itu ya. Fatah selama ini cenderung jalan damai kan, makanya ya PBB lebih memihak ke Fatah gitu, dengan lewat otoritas Palestina pengakuannya itu. Baik, makanya dari deklarasi New York tersebut diantaranya tadi juga menyebut soal penyerahan kekuasaan senjata kepada otoritas Palestina, karena kalau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini lebih mengutamakan dialog, lebih mengutamakan diplomasi seperti itu untuk penyelesaian masalah. Karena lagi-lagi yang kemudian menjadi sorotan adalah sebenarnya isu kemanusiaan yang paling ditekankan ya Mas Edi, karena perang ini sudah sangat mengerikan, sudah banyak jatuh korban dari konflik Israel-Palestina yang terjadi. Dan kalau misalnya kita melihat voting dari Majelis Umum PBB yang diselenggarakan pada 12 September 2025 lalu, ternyata ini mendahului KTT seperti itu yang akan diselenggarakan di New York lagi pada 22 September begitu ya Mas Edi. Ini kalau dari redaksi Sinpo melihatnya seperti apa? Memang karena kondisi yang sudah sangat urgent sehingga harus segera kemudian diselenggarakan voting Majelis Umum atau seperti apa? Ya, negara-negara ini menjadi perhatian dunia dan menjadi keprihatinan ya, maka itu dipercepat gitu ya. Untuk langkah-langkah lebih menghindari konflik yang semakin memanas dan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak. Saya kira itu yang menjadi target dari majelis di PBB gitu ya, menuju perdamaian, maka secepatnya harus dilakukan gitu. Dan ini kan itu tadi kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian ditindaklanjuti oleh negara-negara ya. Nah, dan Liga Arab itu. Liga Arab itu. Nah, untuk mencapai apa sih solusi seharusnya untuk Palestina kan seperti itu. Baik, berarti setelah dari adanya Majelis Umum PBB 12 September, kemudian pertemuan KTT Darurat Liga Arab dan juga OKI, ini akan ada pertemuan lagi begitu Bang, dari tingkat KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau seperti apa? Ya kita tunggu aja informasinya ya, pasca ini langkah-langkah apa gitu, dan mungkin PBB juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis lagi untuk menjamin perdamaian itu gitu. Meskipun perang masih terjadi ketika kita cek informasi terkini dan beberapa waktu terakhir ini masih terjadi serangan Israel maupun sebaliknya gitu. Israel yang dominan untuk akhir-akhir ini. Baik, dan meskipun kalau misalnya kita lihat di KTT PBB ataupun Majelis Umum PBB dari hasil votingnya ini sudah memberikan dukungan terhadap solusi 2 negara antara konflik Israel dan juga Palestina. Apakah kemudian ini masih tentunya menjadi tantangan besar bagi otoritas Palestina sendiri begitu Bang untuk kemudian bisa mencapai solusi tersebut? Selain memang tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada konflik internal sendiri, komunikasi dengan pihak Hamasnya sendiri Bang. Nah ini memang terjadi di negara-negara ketiga ya, negara-negara kayak Palestina, kayak Indonesia. Awal-awal dulu juga untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan itu kan konflik juga terjadi. Indonesia juga punya pengalaman pasca 17 Agustus ada pemberontakan di mana-mana itu kan. Ada tidak kekecewaan dengan konferensi-konferensi antar negara, konferensi-konferensi dengan Belanda, dengan lain sebagainya. Itu bagian dinamika menurutku. Dan yang menarik adalah pernyataan Pak Presiden yang kemarin itu di Eropa ya, dia menyatakan bahwa udahlah perang itu bikin capek gitu, dan Indonesia punya pengalaman banyak tentang itu gitu, maka salah satu sarannya adalah menuju perdamaian itu. Nah, yang terjadi, yang dialami oleh Fatah terhadap Hamas di Palestina saat ini ya tentunya belajar dari Indonesia bagaimana menyelesaikan konflik dalam negeri, pemberontakan itu pada satu sisi menyelesaikan persoalan di jalur Gaza gitu. Nah itu tadi yang awal itu kan sudah jelas ada permainan luar di balik konflik ini, gitu. Kepentingan global antara Amerika, Iran dan sebagainya, negara-negara besar, negara-negara pertama lah istilahnya seperti itu. Baik, jadi sebenarnya itu juga yang masih memunculkan pertanyaan ya Bang, kepentingan-kepentingan global, kemudian siapa di belakangnya yang kemudian masih membuat perang ataupun konflik antara Israel Palestina ini masih terus terjadi hingga saat ini. Kita juga masih menyoroti terkait Majelis Umum PBB melalui resolusi New York-nya ini mengusulkan pembentukan komisi
ataupun komite administratif untuk segera setelah gencatan senjata di Gaza terjadi. Nah, ini sebagai salah satu langkah mungkin upaya transisi ya Bang ya, dengan harapannya memang solusi dua negara tercapai, adanya langkah konkret dan terukur yang terjadi. Seperti apa sebenarnya dari pandangan redaksi Sinpo Bang Edi dukungan transisi? Tadi sudah sempat disinggung sedikit, dukungan transisi pemerintahan seperti apa yang diperlukan bagi otoritas Palestina? Ya, ada semacam pemantau independen, terus bantuan pasukan perdamaian, itu kan penting ya, termasuk menghindari konflik itu langkah-langkah apa yang diperlukan, itu yang menjadi mungkin akan dimasukkan ke dalam langkah-langkah teknis itu gitu ya. Itu yang mungkin melibatkan banyak negara yang mendukung perdamaian itu tadi. Ada 143 dan mereka kan punya pasukan perdamaian atau memberikan bantuan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi atau menata sisa perang gitu ya. Nah ini yang itu harapannya segera dilakukan gitu. Tapi kan lagi-lagi persoalannya Fatah ini memang agak keras kepala, juga Israel Benyamin Netanyahu yang sama-sama keras kepala itu. Ini yang memang siapapun akan susah menjawabnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat di resolusi New York itu memang tadi pembentukan komite administratif setelah gencatan senjata terjadi di Gaza. Tadi ternyata dibutuhkan dukungan dari, kan ada 142 negara yang kemudian setuju. Ini diharapkan tetap memberikan dukungan di transisi pemerintahan tersebut. Apakah ini termasuk juga dari badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa? Iya, PBB kan punya banyak lembaga turunan ya, seperti kesehatan, yang diperlukan di negara-negara konflik, kesehatan anak, gitu, isu perempuan maupun yang lain, gitu, untuk pangan lain sebagainya akan dikerahkan ke sana. Dan saat ini memang sudah dikerahkan, gitu ya, meskipun disabotase dan dikepung oleh tentara Israel. Gitu, di blokade, blokade itu, gitu. Termasuk bantuan Indonesia sendiri itu kan sampai dijatuhkan dari pesawat kan, dengan payung gitu ya dari pesawat agar bantuan itu masuk gitu. Nah, tapi dengan banyaknya negara yang mendukung ini setidaknya mampu menekan lah gitu, menyelamatkan rakyat Palestina khususnya di Gaza. Baik, jadi memang sebenarnya berbagai upaya juga telah dilakukan termasuk negara Indonesia. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Edi terkait pemberian bantuan kemanusiaan. Dan itu nanti menarik akan kita bahas di segmen selanjutnya Bang Edi. Tapi sebelum itu bagaimana sih Bang Edi pemantauan gencatan senjata ini jika memang harapannya tentu terjadi dan perjanjian perdamaian di masa depan agar konflik ini tidak kembali terulang, tidak kembali menjatuhkan banyak korban jiwa. Nah, berkali-kali itu kan ada pertemuan kepala negara ya. Mereka sama-sama sepakat untuk intervensi Palestina ke jalan yang lebih damai. Itu yang maka menggelar dialog itu memang nomor satu menurut saya ya. Karena selama ini memang antara Israel maupun kelompok Hamas sendiri yang memang susah untuk menggelar itu, jalan damai itu gitu. Dan ini memang harus perlu ya intervensi negara lain lah gitu. Atau dibentuk tim lintas negara dan difasilitasi oleh PBB untuk penyelesaian itu gitu. Bisa datang ke sana langsung untuk memberikan jaminan dan sebagainya itu. Baik, berarti yang ditekankan adalah diplomasi, dialog, kemudian kalau dari pandangan redaksi Sinpo adalah dengan menghadirkan pihak ketiga dalam hal ini misalkan antara lintas negara yang kemudian telah memberikan dukungan terkait dengan solusi dua negara antara konflik Israel dan Palestina dan juga difasilitasi oleh badan internasional yang dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu. Terakhir Bang Edi sebelum kita mengakhiri segmen kali ini sebenarnya bagaimana nantinya pengelolaan Gaza pasca gencatan senjata ini jika memang terjadi? Ya, yang namanya perang itu yang menang akan jadi arang, yang kalah jadi debu ya. Maka memang perlu bantuan dan uluran tangan banyak pihak gitu. Kalau memang terjadi perdamaian dan disepakati, ya sudah banyak negara-negara yang siap membantu kok untuk perdamaian dunia. Indonesia sudah berkali-kali menawarkan gitu kan, mau pendidikan terhadap anak-anak korban perang di jalur Gaza karena punya hubungan yang baik dengan Palestina gitu ya.
Begitu pula negara-negara yang lain, mereka siap memberikan apa kebutuhan negara di sana gitu. Penataan lain sebagainya. Yang terpenting kehadiran militer di sana bukan untuk perang, tapi untuk menjaga perdamaian. Nah itu saya kira negara-negara lain sudah menyepakati itu gitu. Karena Palestina dan Indonesia punya hubungan baik sebenarnya, baik untuk pengakuan kedaulatan kemerdekaan sejak Indonesia awal-awal mau merdeka juga gitu, 45 gitu ya. Dan kehadiran Mufti Muhammad mewakili Liga Arab untuk memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai negara yang berdaulat gitu. Dan menekan Inggris untuk tidak mengintervensi gitu. Baik. Itu sudah ada. Karena Bang Edi di sini sudah menyinggung terkait hubungan Indonesia dengan Palestina, kita akan membahasnya usai jeda. Namun Bang Edi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Sinpo bersama saya Tiara Dianti dan tentu masih bersama kami pemimpin redaksi Sinpo TV dan juga Sinpo ID, Bang Edi Faisal. Setelah di segmen pertama dan kedua tadi kita sudah membahas terkait dengan voting Majelis Umum PBB dan juga bagaimana implikasinya dan berbagai upaya transisi pemerintahan yang mungkin dilakukan. Tentu harapannya segera tercapai ya Bang, gencatan senjata dan konflik Israel-Palestina ini segera berakhir. Di segmen terakhir ini kita akan mengulik lebih jauh, menyoroti lebih dalam terkait bagaimana sih sebenarnya posisi Indonesia terkait dengan konflik Israel-Palestina terlebih dahulu. Secara general dari redaksi Sinpo seperti apa melihat ya Bang? Ya, kami melihat Indonesia ini sebagai negara dengan konstitusi, landasan konstitusi yang terbaik ya. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari seluruh bangsa kan gitu. Nah, Indonesia sudah menjalankan diplomasi luar negerinya itu anti penjajahan gitu ya, anti perebutan wilayah lain sebagainya itu. Dan ini sudah dibuktikan oleh Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri, bahkan terbaru Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri menyatakan tidak ada perdamaian di Timur Tengah kecuali Palestina merdeka. Itu. Nah, itu kan sebagai komitmen pengakuan terhadap kemerdekaan, anti penjajahan lain sebagainya gitu. Dan faktanya memang selama Israel dan Palestina berkonflik, Timur Tengah tetap menjadi tidak ada perdamaian gitu, terdampak semua gitu. Itu yang terjadi. Apalagi kalau kita lihat memang meskipun konflik Israel-Palestina ternyata juga bisa menyerempet ke negara-negara lain, begitu ya Bang, sejauh ini kita sudah melihat dampaknya yang dirasakan seperti apa. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata Indonesia komitmennya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negerinya Sugiono ini menekankan memang mendukung kemerdekaan dan juga anti penjajahan seperti itu. Lalu kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana resolusi ataupun deklarasi New York ini dihasilkan pada pertemuan 12 September 2025 kemarin, bagaimana pandangan pemerintah Indonesia menanggapi sejumlah poin resolusi ataupun deklarasi tersebut, Bang Edi? Indonesia selalu ready ya untuk membantu ya. Poin-poin resolusi itu memang Indonesia sebenarnya sepakat sejak awal gitu. Tapi yang terpenting adalah Indonesia sudah menyiapkan infrastruktur sebenarnya untuk penyelamatan warga di Gaza gitu. Selain bantuan yang dikirimkan. Baik institusi negara lewat presiden maupun menteri luar negeri maupun bangsanya. Kan setiap Sinpo pernah bikin laporan tentang bagaimana umat muslim di Indonesia mengirimkan bantuan di sana. Itu secara mandiri dan sebagainya gitu. Bahkan korban kemarin ormas di Indonesia, Muhammadiyah misalnya mengirimkan bantuan daging kaleng ke sana gitu. Maupun lembaga-lembaga lain di dalam negeri yang sudah melakukan itu. Artinya Indonesia
baik secara negara maupun secara bangsa ya sudah siap untuk membantu Palestina gitu. Baik. Tapi dengan syarat tanpa perang gitu. Ya, tetap mengutamakan diplomasi, diplomatiknya, negosiasi, seperti itu dialog yang kemudian ditekankan melalui jalur damai, begitu ya Bang Edi? Sesuai konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Sesuai dengan konstitusi dasar Undang-Undang Republik Indonesia. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat apakah resolusi New York ini menjadi momentum yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan Bang Edi, tidak boleh disia-siakan sama sekali. Seperti apa melihatnya? Ya, seharusnya memang ini menjadi langkah strategis ya. Makanya negara-negara tergabung dalam OKI, termasuk Indonesia langsung cepat-cepat konsolidasi kemarin, melakukan dukungan gitu ya. Nah ini kan sebagai langkah-langkah cepat sebelum nanti ada deklarasi New York yang draftnya sudah kemarin juga sudah disepakati votingnya di PBB gitu. Nah artinya ini sebagai ikhtiar dan langkah-langkah agar menjaga menghentikan pertumpahan darah di jalur Gaza dan menjaga perdamaian dunia. Gitu. Berarti memang posisi Indonesia itu sudah jelas ya Mas Edi ya terkait dengan konflik yang berlangsung antara Israel dan juga Palestina. Dan dari anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rijal juga memang memberikan respon bahwa harapannya resolusi yang kemudian telah ada, telah disetujui, ini tidak hanya menjadi wacana diplomatik semata, melainkan adanya langkah konkret, langkah nyata yang bisa dilakukan. Kalau dari redaksi Sinpo melihatnya seperti apa Bang terkait pernyataan ini? Ya ini kan ada kekhawatiran ya sebenarnya karena upaya-upaya diplomasi yang dilakukan. Ini kan konflik sejak tahun 60-an ya, antara Israel dan Palestina. Kemudian terbentuklah negara deklarasi kemerdekaan PLO kan, pembebasan negara Palestina, mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 88 gitu ya. Kalau nggak salah ya, 88 atau 68 itu yang pada akhirnya sebagai pengakuan yang saat ini masih terganggu oleh Israel. Nah, sikapnya dari Parlemen Indonesia juga khawatir sebenarnya bagaimana konsistensinya Israel itu sulit diprediksi dan terkenal tidak konsisten sih sebenarnya. Gitu. Termasuk ya itu tadi ada beberapa indikator kenapa ketika di tengah damai ada penyerangan lain sebagainya itu menjadi kekhawatiran menurut saya. Dan menjadi isu yang diperhatikan oleh parlemen di Indonesia. Termasuk BKSAP DPR RI seperti itu ya. Punya hubungan luar negeri langsung kan kalau BKSD. Dan sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah Indonesia ini bisa memainkan peran aktif dalam perjuangan diplomasi internasional, Bang Edi? Ya Indonesia tetap melakukan kampanye jalan damai gitu ya, menjalin hubungan yang baik dan memastikan, meyakinkan kepada pihak-pihak yang berseteru gitu. Termasuk negara-negara Islam lain. Gitu. Yang menarik dari resolusi PBB itu kan ada satu negara kita yang satu negara tetangga kita tidak setuju dengan resolusi itu kan, Papua Nugini misalnya. Ini menjadi agenda terpenting juga bagi Indonesia tentunya. Yang satu kawasan, satu wilayah di timur gitu, di Asia Asia Tenggara ya untuk meyakinkan gitu atas sikap mendukung perdamaian di Timur Tengah dan konflik Palestina Israel gitu. Indonesia bisa melakukan cara-cara itu. Baik. Jadi kalau dari pandangan redaksi Sinpo adalah bahwa memang ternyata ada satu negara tetangga kita Indonesia yaitu Papua Nugini yang kemudian menolak dalam Majelis Umum PBB termasuk 10 di antara negara yang kemudian menolak terkait dengan solusi dua negara untuk mengatasi konflik antara Israel dan juga Palestina. Seperti itu ya Bang Edi, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia ini bisa memainkan peran diplomatik internasionalnya terutama ke negara-negara di wilayah tadi kawasan Asia Tenggara seperti itu ya, agar kemudian untuk bisa memberikan dukungan sama-sama kita untuk kemudian memperjuangkan isu perdamaian dan juga menghindari yang namanya perang ataupun konflik, dan tentunya semoga diharapkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina ini bisa berlangsung. Kalau dari pandangan redaksi Sinpo terkait dengan solusi dua negara atas konflik Israel Palestina seperti apa Bang Edi? Ya memang melalui jalan panjang ya, karena ini kan konflik wilayah dan ada satu sisi konflik kepentingan gitu ya. Tentu PBB punya peran penting
di tengah dominasi negara-negara besar kayak Amerika, kemudian negara-negara lain yang saya yakin ada kepentingan di balik konflik ini. Gitu. Maka kembali kepada prinsip konstitusi negara kita, gitu ya. Menuju perdamaian abadi dunia, sebenarnya perang itu rugi. Pada satu sisi itu tadi disebutkan awal, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, gitu ya. Tetap rugi, anggaran pemerintahan Israel juga habis untuk biaya perang, begitu pula Palestina di jalur Gaza, banyak korban jiwa yang pada dasarnya ini generasi bangsa mereka, gitu. Nah ini yang menjadi pertimbangan besar sih, jangan sampai ada pertumpahan darah di atas dunia, gitu. Nah, solusinya ya memang PBB menjadi kunci ya sebenarnya ya, di tengah dominasi negara-negara besar, gitu. Baik, sebenarnya jadi kuncinya ada di kolaborasi kerjasama dari badan internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga negara-negara yang apalagi 142 negara sudah menyatakan setuju terkait dengan voting Majelis Umum PBB yang diselenggarakan 12 September 2025 kemarin. Kalau dari pandangan redaksi Sinpo dengan sejumlah tadi, kita melihat kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono juga hadir dalam KTT Liga Arab dan Oki pada 15 September 2025. Apakah Indonesia ini punya peran strategis untuk kemudian menjadi bagian salah satu negara yang mendorong solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina, Bang Edi? Ya tentu bahwa Indonesia ini dalam konteks kebangsaan ya. Ya. Indonesia punya mayoritas Muslim terbesar di dunia. Artinya punya kepentingan persaudaraan di Palestina dan Gaza. Tapi sikap negara ini tetap menjaga perdamaian kan, tidak kemudian ikut mendukung dalam senjata gitu. Tapi konteksnya adalah memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, itu yang selalu dilakukan. Nah, peran Indonesia itu pada satu sisi ukhuwah ya, tapi pada sisi lain ngomong bisnis dan ekonomi gitu. Negara-negara terkait itu juga bisa kerjasama dengan Indonesia yang sebagai pasar gitu. Maka bergainingnya ketika perang masih terjadi, Indonesia ya tidak mau menjalin relasi di Timur Tengah dengan kondisi yang tidak stabil, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan bangsa Indonesia gitu. Nah, peran strategis lain bahwa kita punya akar sejarah sih sebenarnya. Palestina itu yang Mufti Palestina yang itu tadi sempat Mufti Agung Yerusalem ya, pemimpin tertinggi di Palestina, Muhammad Amin itu mampu meyakinkan negara-negara Liga Arab waktu itu untuk memberikan pernyataan mendukung kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka tahun 1945 gitu. Setelah kemerdekaan gitu. Ini kan suatu yang penting, hubungan baik, hubungan sejarah gitu. Maka di pemerintahan berikutnya Soekarno hingga Pak Prabowo sekarang, hubungan itu dan kedutaan Palestina masih ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang sebenarnya hubungan antara negara Indonesia kemudian Palestina ini sudah berakar lama sebenarnya. Berakar lama. Tadi Bang Edi juga sudah menyebutkan mulai dari sisi kebangsaan, akar sejarahnya, dan dari sisi konstitusi Undang-Undang Dasar kita yang memang mendukung kemerdekaan dan anti penjajah. Jadi sudah punya relasi yang sangat dekat dengan Palestina. Itu menjadi dasar komitmen juga bagi pemerintahan Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang kemudian memberikan dukungan untuk kemudian gencatan senjata, mendukung solusi dua negara, mengatasi konflik antara Israel dan juga Palestina ini. Begitu ya Bang Edi ya. Lalu kalau misalnya kita sudah melihat adanya Majelis Umum PBB yang sudah menghasilkan deklarasi New York, kemudian pada 15 Septembernya ini telah ada juga KTT darurat antara Liga Arab dan juga negara-negara Oki. Apa yang kemudian perlu ditekankan ataupun dilakukan agar lagi-lagi ini tidak hanya menjadi sebuah deklarasi, tidak hanya menjadi sebuah wacana tertulis, melainkan bisa, tentu harapannya bisa segera terlaksana. Dari pandangan redaksi Sinpo seperti apa? Ya seperti langkah-langkah penanganan konflik negara lain ya. Saya kira kok Indonesia perlu mengirim, ada kesepakatan bersama negara-negara yang
mayoritas menandatangani voting jalan damai itu untuk mengirim pasukan perdamaian gitu. Oke. Untuk langkah-langkah penyelamatan maupun menghindari konflik sebagai jalan tengah lah terhadap konflik Palestina Israel itu gitu, dan penekanan dunia. Langkah diplomasi negara sudah dilakukan sebenarnya, dan sebenarnya negara-negara dunia juga perlu mendengarkan dari kekuatan sipil gitu. Oke. Dunia olahraga juga sudah mulai memblokade Israel gitu ya. Kemudian di kekuatan-kekuatan sipil lain, demonstrasi di negara Uni Eropa juga tinggi gitu. Nah, artinya kan ini dorongan ke langkah damai dengan konkret beragam kebijakan untuk menjamin perdamaian di Palestina juga sudah mulai ada gitu, dan ini harus menjadi didengarkanlah oleh kepala-kepala negara dunia gitu, untuk mengirimkan solusi apa yang perlu dilakukan di sana gitu, dan penyelamatan terhadap sipil di sana gitu, termasuk menekan perang terjadi di sana gitu. Itu, dan harapannya sih Hamas juga sudah mulai berubah pikiran, ataupun Israel juga sama gitu ya. Harapannya itu sih, tapi selama keduanya masih berkonflik, ini yang susah dijawab oleh siapapun menurut saya. Baik, jadi memang perang ini tadi seperti disinggung Bang Edi, ternyata merembetnya tuh kemana-mana seperti itu. Mulai dari bisa jadi menjadi membuat sebuah negara tidak stabil karena dari sisi ekonominya, membuat negara-negara lain untuk berpikir apakah akan berinvestasi atau menjalin kerjasama dari sisi ekonomi. Kemudian tadi Bang Edi juga menyebut dari sisi olahraga bahkan seperti itu. Dan semoga ini menjadi pertimbangan juga kemudian dari pihak internal Israelnya agar kemudian melakukan solusi dua negara tadi sehingga meredam konflik dan bahkan mengakhiri konflik antara Israel dan juga Palestina. Dan kita juga tahu bahwa ternyata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono ini menghadiri KTT darurat Liga Arab dan juga Organisasi Kerjasama Islam di Doha ya Bang Edi ya, di Qatar. Ini sebagai sebuah bentuk respon komitmen dukungan dari pemerintah Indonesia, dan seperti yang sudah disinggung juga sama Bang Edi di awal bahwa pernyataan yang paling menarik dari Menteri Luar Negeri kita adalah bahwa menegaskan tidak akan ada perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah jika Palestina ini tidak merdeka seperti itu. Ini menunjukkan stance atau posisi pemerintahan Indonesia yang begitu kuat mendukung komitmen, mendukung kemerdekaan dan juga solusi dua negara ini bisa terjadi di konflik Israel-Palestina begitu. Kalau dari redaksi Sinpo sendiri, melihat pernyataan yang sangat menarik dan juga semakin menegaskan posisi Indonesia seperti apa, Bang Edi? Ya, Palestina ini kan negara dengan penduduk mayoritas Islam, punya akar sejarah tadi, artinya ada kepedulian dari pemerintah Indonesia untuk bersolidaritas itu. Dalam hal ini menekankan bahwa perlunya negara Timur Tengah, apalagi negara-negara Liga Arab itu untuk bersatu membantu Palestina yang sedang dilanda konflik gitu. Nah, tentu bantuannya kan sesuai dengan konstitusi negara kita gitu. Nggak mungkin dong kita mengirim pasukan untuk melakukan perang gitu. Tapi kalaupun mengirim dengan jalan damai, dari pasukan perdamaian gitu. Langkah-langkah itu yang kemungkinan akan dilakukan oleh Indonesia, selain ngomong bantuan kemanusiaan juga dorongan solidaritas dengan perdamaian gitu. Baik, dan tentu kita berharap pemirsa bahwa deklarasi New York yang dihasilkan melalui Majelis Umum PBB, terlebih lagi ada tindak lanjut juga dari KTT darurat antara Liga Arab dan juga negara-negara OKI, ini bukan hanya menjadi wacana diplomatik semata, melainkan akan adanya bukti nyata, langkah nyata dan juga langkah konkret untuk mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik di Israel dan juga Palestina. Terima kasih Bang Edi Faisal, pemimpin redaksi Sinpo TV dan juga Sinpo ID telah berbincang terkait dengan isu yang sangat menarik untuk dibahas, dan semoga harapannya ini segera terwujud seperti itu ya Bang, deklarasi New York ini dan juga damai. Dan tentu untuk pemirsa Sinpo TV, terima kasih telah menyaksikan catatan Sinpo sejak awal hingga akhir, dan saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.